guys, nama saya Hartama Felix Tamba. Saya dari sekolah SMK Telkom Medan. Saya kelas 3J2. Di sini saya ingin menjelaskan cara mengkonfigurasi manajemen bandwidth menggunakan Simple QUI dari MikroT OS. Jadi sebelum kita mengkonfigurasi Simple QUI-nya, kita itu harus menyeting jaringan NAT-nya. Jadi untuk NAT itu kita atur dulu networknya itu di virtual networknya itu di virtual mesinnya itu untuk uji coba itu networknya itu kita buat adapter satu aja, host only adapter. Di MikroT OS-nya itu kita menggunakan dua adapter satu itu kita buat host only adapter dan host 2-nya itu adapter 2-nya itu adalah NAT. Setelah kita atur networknya, kita konekkan dulu internetnya itu ke adapter kita. Caranya itu kita masuk dulu ke adapter WiFi kita. Kita masuk ke sharing. Setelah itu kita checklist allow other network use to connect ini. Setelah itu kita nanti di sini kita pilih adapter host only-nya itu. Di sini adapter host only saya itu namanya itu adalah Ether 4, jadi saya pilih Ether 4. Kalau sudah terkonek, nanti di sini di IPv4 itu nanti ada tulisannya internet. Itu tandanya itu bahwa adapter kita itu sudah terhubung dengan internet. Setelah sudah terhubung dengan internet, kita konfigurasi MikroT OS-nya itu. Kita masuk dulu ke MikroT OS-nya. Setelah MikroT OS-nya ini sudah menyala, kita masuk ke Winbox-nya untuk menyeting MikroT OS-nya. Nah, setelah kita sudah masuk ke Winbox-nya, kita setting dulu DHCP client-nya. Setelah kita masuk ke DHCP client, kita klik tanda tambah ini, baru kita pilih interface-nya. Di sini saya menggunakan interface 2 sebagai adapter host only-nya, jadi saya pilih Ether 2, baru kita apply OK. Nah, jika statusnya udah bound ini, berarti DHCP client-nya itu sudah berjalan. Nah, setelah itu kita masuk ke address. Di address ini, karena tadi saya sudah menyeting IP untuk DHCP client-nya, jadi di address ini sudah tertera satu IP address untuk interface Ether 2-nya. Jadi untuk membuat IP MikroT OS-nya itu kita klik lagi tanda tambah, baru saya masukkan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP 192.168.20.1/24. Setelah itu kita apply dan OK. Setelah kita menyeting IP address ini, kita masuk ke DHCP server. Di DHCP server ini, tapi sebelum DHCP server ini, kita setting juga sebelumnya itu DNS-nya. DNS-nya saya buat 8.8.8.8 karena IP address 8.8.8.8 ini yaitu sebagai IP public. Saya apply dan saya OK-kan. Setelah itu barulah kita setting DHCP servernya. Di DHCP server ini kita masuk ke DHCP setup. Karena tadi interface untuk MikroT OS-nya itu saya gunakan itu Ether 1, jadi saya pilih Ether 1. Baru IP address-nya ini sudah pas. Kita next aja. Nah, kalau dibilang setup sudah successful, maka DHCP servernya ini sudah benar.
Setelah itu kita masuk lagi ke firewall. Firewall kita pilih NAT. Di NAT ini yang harus kita konfigurasi itu adalah nanti masuk ke menu general. Di general kita pilih chainnya ini src NAT. Baru search addressnya ini saya buat 192.168.20.0 karena di src NAT ini kita itu menggunakan network ID-nya. Jadi dan belakangnya itu kita taruh subnetnya. Tadi itu saya taruh subnetnya itu adalah /24. Baru di out interface-nya ini kita pilih Ether 2 karena dari Ether 2 inilah internet saya berjalan. Setelah itu saya apply dan oke. Tapi sebelumnya saya kelupaan tadi bilang di actionnya ini kita harus buat juga actionnya ini pilihannya itu mask square. Baru apply dan oke. Nah, nanti kalau sudah berhasil nanti lambangnya itu seperti ini. Setelah ini kita masuk ke Windows kita. Di sini kita setting dulu networknya. Tadi karena kita sudah menyeting micro TOS-nya itu kita disablekan aja sampai nanti IP-nya itu sudah masuk ke network yang ada di virtual machine-nya. Nah, ini tandanya IP-nya udah masuk dan internet itu juga udah masuk ke dalam virtual machine yang kita gunakan ini. Di sini juga IP-nya itu udah pas. Di sini IP virtual machine-nya itu 192.168.20.254 sebagai address-nya. Gateway-nya itu juga yang digunakan adalah 192.168.20.1. Kalau ini sudah terkonek, maka langkah selanjutnya itu kita setting simple queue-nya. Jadi sebelum ke simple queue, sebelum kita setting simple queue-nya itu kita cek dulu koneksi internetnya. Cara mengkoneksinya itu kita masuk ke Chrome, baru kita search speed test. Lalu kita jalankan uji kecepatan. Nah, ini koneksi sebelum kita menggunakan simple queue-nya. Di sini downloadnya itu kecepatannya itu 6 atau sampai 5 Mbps. Baru unduhannya itu uploadnya maksudnya itu sampai 8 atau 9 atau 10 Mbps. Ini dia itu ukurannya itu sebelum kita menggunakan simple queue-nya. Sekarang kita setting simple queue-nya. Caranya itu kita masuk ke Winbox-nya, baru kita masuk ke menu queue-nya. Di sini kita masuk ke menu simple queue, baru kita tekan tanda plus ini. Di sini queue satunya itu saya buat saja nama saya Hartama. Baru targetnya itu kita itu memasukkan address dari komputer virtual machine tadi, maksudnya. Tadi IP-nya itu 192.168.20.254. Jadi targetnya itu IP virtual machine-nya tadi 192.168.20.254. Nah, target uploadnya sama downloadnya ini lagi yang kita ubah. Tadi itu jumlahnya itu yang melebihi 5 bps itu karena tadi kita belum menghidupkan simple queue-nya. Jadi ini kita setting dulu. Di sini maksimal upload itu saya buat 1 MB. Downloadnya juga saya buat maksimalnya itu 1 Mbps. Baru kita apply dan oke.
Ini karena di sini simple view-nya di sini saya sudah aktifkan. Jadi kita tengok kecepatannya setelah kita sudah mengaktifkan simple view-nya. Uji downloadnya ini di sini tidak melebihi 1 Mbps. Kalau unggahannya itu juga sama, tidak melebihi 1 Mbps. Berarti jika upload sama downloadnya ini kecepatannya tidak melebihi 1 Mbps, maka simple GUI-nya itu sudah berhasil. Sekian presentasi saya mengenai simple GUI dan konfigurasinya. Sekian dan terima kasih.